Selamat pagi. Ya, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar ya. Kita akan kembali belajar tematik. Kita masih pada tema 2, subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PKM, yaitu tata tertib. Oke, di subtema 1 Ibu juga sudah menjelaskan tentang tata tertib. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Siapa yang masih ingat tata tertib? Apa itu tata tertib? Ya, tata tertib itu adalah semua peraturan yang harus ditaati dan juga dilaksanakan. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, tata tertib itu adalah semua peraturan yang dibuat, yang harus kita taati dan juga harus kita laksanakan. Nah, jika kita tidak melaksanakannya, kita akan mendapatkan hukuman, kita akan mendapatkan sanksi. Sehingga jadi tata tertib ini dibuat untuk kita benar-benar menaatinya. Nah, apa sih tujuan tata tertib itu dibuat? Nah, tujuannya adalah untuk hidup kita itu disiplin. Ya, supaya hidup kita ini disiplin dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, kita tertib ya dalam seperti ketika kita mengerjakan tugas, kita tertib mengerjakan tugas, kita tertib mengumpulkan tugas. Nah, itu adalah salah satu hidup disiplin. Tujuannya itu supaya kita hidup disiplin. Nah, manfaatnya ya, tadi tujuannya adalah hidup disiplin. Berikutnya manfaat. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin ya, menumbuhkan sikap disiplin. Setiap orang, setiap manusia itu harus memiliki sikap disiplin supaya hidupnya teratur, supaya hidupnya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, mendorong orang untuk hidup teratur. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan. Nah, jika hidup kita teratur, kita menaati tata tertib, hidup kita disiplin, maka orang-orang yang di dekat kita akan nyaman bersama kita. Lalu kita juga secara pribadi, ketika kita melakukan sesuatu dengan tertib, kita menaati, maka semua yang kita kerjakan itu terasa nyaman, terasa enak. Lalu yang keempat, menciptakan suasana tenang dan aman. Ya, jadi kalau misalnya hidup kita tidak tertib, lalu ada tugas hari ini yang harus dikumpulkan. Misalkan kalian dapat tugas yang harus dikumpulkan hari ini misalkan jam 10. Lalu kalian tidak tertib, kalian menunda untuk mengerjakan tugas. Nah, tiba-tiba sudah mau jam 10, tapi kalian belum mengerjakan. Nah, pasti kalian merasa tidak tenang, kalian merasa tidak aman. Karena apa? Waktunya sudah mau menuju pukul 10, tapi kalian belum mengerjakan tugas. Nah, jadi manfaat salah satu dari tata tertib itu, manfaat tata tertib adalah menciptakan suasana yang tenang dan juga aman. Tata tertib. Nah, tata tertib ini di setiap rumah pastinya berbeda, ya. Di setiap rumah itu memiliki peraturan, memiliki tata tertib aturan yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Ya, mungkin hanya beberapa hal saja yang sama, tetapi selebihnya itu pasti tidak ada yang sama. Cara orang tua memberikan peraturan itu juga berbeda-beda. Nah, lain lading, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Itu adalah sebuah pepatah. Nah, artinya di setiap tempat berbeda adat istiadatnya. Ya, jadi seperti di setiap rumah itu pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda dengan rumah yang lain. Walaupun misalnya kita tetanggaan atau kita saudaraan. Tetapi pasti peraturan yang ada di rumah kita berbeda dengan peraturan yang ada di rumah tante kita, om kita, ataupun tetangga kita. Ya, beberapa aturan ketika berkunjung ke rumah teman. Nah, pasti kita, setiap orang pasti pernah berkunjung ke rumah teman, baik itu ke rumah saudara ataupun ke rumah tetangga. Pasti kita pernah berkunjung, kita pernah diajak oleh orang tua kita berkunjung, ataupun kita pernah bermain ke rumah orang lain. Nah, ketika kita berkunjung, kita harus bisa mengikuti aturan yang ada di rumah tersebut. Kita harus bisa mengikuti, mentaati aturan-aturan yang ada di rumah
tersebut, dan juga kita harus mengikuti aturan yang baik ketika kita akan berkunjung ke rumah teman ataupun ke rumah saudara ataupun ke rumah orang lain ya. Nah, di sini ada beberapa aturan ketika berkunjung ke rumah teman. Yang pertama, memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang akan dikunjungi. Ya, jadi ketika kita akan berkunjung atau ketika kita akan bermain, kita harus memberitahu terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika kita memberitahu, supaya orang itu tahu bahwa kita akan datang. Atau kalau tidak memberitahu, kita bertanya dulu kepada orang yang akan kita kunjungi itu, apakah kamu ada di rumah, apakah kamu sedang sibuk. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita datang, kita tahu bahwa dia itu sedang tidak sibuk. Jangan sampai kita tidak memberitahu, kita tidak bertanya, kita tiba-tiba datang, ternyata orang yang kita kunjungi itu sedang sibuk atau sedang pergi, jadi dia tidak ada di rumah. Lalu yang kedua, tepat waktu sesuai janji. Nah, jadi ketika kita berjanji akan ke rumah orang lain, kita juga berjanji kita akan datang jam berapa. Misalkan kita janji kita akan datang jam 3 sore. Ya, kita harus tepat waktu datang ke rumahnya dia jam 3 sore. Jangan melebihi jam 3 sore. Jangan datang jam 4, jam 5. Nah, itu tidak baik. Mungkin dia akan menunggu-nunggu, kok dia tidak datang ya, padahal sudah janji jam 3. Atau mungkin setelah kalian akan berkunjung ke rumahnya, mungkin dia akan pergi atau mungkin dia akan melakukan kegiatan yang lain. Makanya kita harus datang sesuai dengan janji yang kita berikan. Yang ketiga, ucapan salam saat datang. Ya, ini ucapan salam saat datang. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam. Misalkan, permisi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, seperti itu. Ya, jadi kita harus mengucapkan salam. Jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Itu bukan etika yang baik ketika kita berkunjung ke rumah orang lain. Yang berikutnya, bersabar saat menunggu tuan rumah menemui. Ya, jadi kita harus bersabar. Mungkin ada orang yang kita kunjungi itu sedang ada telepon atau dia sedang sibuk sebentar sehingga belum bisa menemui kita. Kita harus bersabar terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, harus minta izin jika hendak memegang barang-barang milik tuan rumah. Ya, jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang lain ataupun kita bermain ke rumah orang lain, kita harus minta izin jika kita ingin memegang barang-barang yang ada di rumahnya. Karena ada beberapa orang yang dia tidak suka barang-barangnya itu dipegang oleh orang lain. Jadi sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk kita bisa memegang barang-barang milik orang yang ada di rumah itu. Lalu yang berikutnya, bersikap sopan selama bertamu. Ya, kita harus memiliki sikap yang sopan ketika kita bertamu. Misalkan kita duduk. Kalau duduk berarti kakinya tidak boleh diangkat. Nah, duduk ya kakinya di bawah dengan posisi yang benar seperti duduk biasanya. Lalu yang berikutnya, jika keperluan selesai segera pulang. Ya, mungkin orang yang kita kunjungi itu dia akan melakukan kesibukan yang lain. Jadi sebaiknya ketika apa yang sudah kita bicarakan atau mungkin kita mainnya sudah selesai, kita segeralah pulang, karena juga tidak baik berlama-lama di rumah orang lain. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, berpamitan ketika pulang. Ya, jangan lupa ketika kita mau pulang kita harus berpamitan. Ketika kita datang tadi kita mengucapkan salam. Lalu ketika kita mau pulang kita harus berpamitan. Kalau orang yang kita kunjungi itu sedang tidak ada di dekat kita, kita tunggu dulu sampai orang itu ada di dekat kita, lalu kita berpamitan, kita minta izin untuk pulang. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tata tertib. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara bagaimana ketika kita akan berkunjung ke rumah orang lain. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kalian.